3 di edisi hari apa nih ya, Jumat ya. Hari Jumat di kalender yang ke-15 di bulan Juli 2022. Ya, bareng Ana di sini dan juga pada kali ini ada teman-teman, apa aku bilang, anak-anak juga enggak, dewasa juga enggak, apa ini, kelompok apa? Magang. Ayam kali. Ini kelompok milenial ya, anak-anak remaja. Nah, di sini di studio K53 saat ini sudah ada 2 teman kita yang sudah hadir. Ada Mbak Maratus. Maratus siapa? Enggak pernah banyak. Maratus Salihah. Kemudian dari sekolah mana ini? Saya dari Man 1 Jombang. Man 1 Jombang. Ya, terus yang kedua ini ada Mas Yellow, bajunya namanya Mas Ahza. Nah, jangan bilangan ya, Ahza. Mas Ahza siapa namanya? Razin Azza Asoki. Siapa? Razin Azza Asoki. Razin Ahza Asoki. Iya. Panjang. Ya, gimana kabarnya nih? 2 teman kita gimana kabarnya hari ini? Baik. Deg-degan karena cuaca mendung atau karena deket sama Azza ini? Ya, kalau Ayah sendiri dari sekolah mana? Kalau saya itu homeschooling setara kelas 6 SD mau naik 1 SMP di Oh. Salatiga, Jawa Tengah. Salatiga? Iya. Banyak sekali kesalahanmu ya. Nggak salah satu ya. Ya, teman-teman yang ada di rumah nanti yang ingin ikutan gabung bersama kita, ikutan komen ataupun ngasih opininya atau ngasih makanannya boleh juga ya. Ya, silakan aja bisa gabung di live Facebook kita di KR53 Broadcast. Nah, langsung aja ya, bahasan kita pada siang hari ini yaitu tentang pola bocah merdeka. Kalau kita bilang pola, memang bocah ini terlalu banyak pola ya. Nggak tahu nih Mbak Tutus sama Mas Ahza ini apakah juga banyak pola. Ya, kita ngomong pola bocah merdeka ya. Kenapa sih kita pilih tema ini? Karena sebentar lagi anak-anak akan memperingati Hari Anak Nasional. Ya, tepatnya di tanggal 23 Juli ya. Ya, ini adalah hasil dari Kepres ya, keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1984, sehingga kita memperingati Hari Anak Nasional. Tentu ini di Indonesia ya. Nah, kalau kita ngomong tentang Hari Anak Nasional nih, Mbak Tutus nih, yang terbesit apa sih ketika ngomong Hari Anak Nasional? Menurut saya Hari Anak Nasional itu hari yang merayakan ya untuk anak-anak gitu. Anak-anak yang merayakan, Iya. merayakan darinya. Perayaan anak-anak. Jadi anak-anak merayakan ini ya, meluapkan apa saja. Biasanya apa saja sih yang dirayakan dalam Hari Anak itu, maksudku? Apakah bermain? Ya, Terus bermain. Ya itu ya, bermain karena masih anak-anak. Nah, kalau Ayah sendiri, kalau Hari Anak Nasional itu yang terbesit apa sih yang diperingati? Hari Anak itu ya peringatan Hari Anak sedunia, yang kegiatannya itu bermain sambil belajar, bersenang-senang pada kegiatan kita. Wah, gitu ya. Ini Mbak Tutusnya kayaknya agak nervous. Santai. Perlu energi nih ya biar lebih santai. Nah, memang ya anak-anak Indonesia ini terutama di masa pandemi kayaknya kurang pola ya. Kenapa? Karena kita memang dibatasi ya. Sempat kan tidak boleh masuk atau belajar di rumah ya. Karena memang pandemi, dan sekarang pun masuk sebagian masih sip-sipan, jadi gak kerja. Nah, sekolah pun ada sip ya. Karena untuk membatasi ini ya supaya angka COVID ini bisa turun, kira-kira seperti itu. Kalau teman-teman sendiri selama masa pandemi apa yang dilakukan di rumah? kalau saya sebagai cewek ya bantu ibu-ibu. Nanti aja bantu bapak-bapak. Oh, bantu ini ya, mengerjakan kerjaan di rumah. Iya. Kalau kaitan dengan belajar gimana? Ya, Zoom, pakai Zoom? ya. Atau ada aplikasi khusus nih kalau selama pandemi kemarin? Ya biasanya di Zoom. Nah,
Jadi besar ya. Itu besar. Di Zoom jadi besar. Ini biar nggak kaku tapi malah bingung. Kalau Ahya sendiri kan homeschooling, artinya ya nggak ada bedanya dong selama pandemi. Iya benar. Kalau saya homeschooling di pandemi ini sekarang ini lagi menggeluti bidang IT. IT. Iya. Kamu lebih suka belajar tentang apa sih di IT? Kalau saya lebih mendalami di IT itu di bidang website. Oh, website. Iya. Kalau apa kayak desain websitenya, misalnya Corel Draw gitu-gitu, nggak suka. Ya kalau untuk desain website kita ada aplikasinya sendiri. Aplikasinya Iya. sendiri. Oh, jadi boleh ya nanti anak-anak bikin website Iya. sendiri. Kalau ini lebih jauh ya, kita ngomong tentang Hari Anak Nasional. Kira-kira kalau melihat selama ini, sudah ambil nafas bisa gitu. Mau tanya apa lagi gitu ya. Kalau menurut Tutu sendiri, apa sih persoalan anak-anak saat ini yang paling banyak terjadi, terutama di Jombang ataupun di Indonesia pada umumnya? Kalau menurut saya sendiri itu dalam hal belajar ya, karena selama pandemi ini kan anak-anak itu belajarnya lewat HP, tapi kadang HP juga disalahgunakan untuk bermain, jadi mereka juga mungkin jadi lebih sering main, terus mengesampingkan belajarnya juga. Gitu ya. Tapi kan bukannya belajar sambil bermain itu lebih enak? Bingung kan? Mungkin bukan pada apa namanya belajar atau bermain, tapi memang ketika belajar secara serius akan ada kebosanan yang lebih di tingkat anak-anak ya, menurutku. Dibandingkan kalau misalnya bertatap muka, kan kalian bisa ngobrol, bisa bercanda. Tapi kalau lewat aplikasi kan gimana, sangat terbatas. Mau colek-colek temennya kan bisa. Colek jarak jauh ya. Kalau menurut Ahya sendiri di Salatiga ya. Jadi sebelumnya tinggalnya di Salatiga. Enggak, cuman tinggalnya tetap di Jombang. Cuman yang terkenal itu ada komunitas homeschooling itu yang di Salatiga. Jadi aku ikut yang di Salatiga. Oh, kamu ikut yang di jauh sana. Iya. Iya, kalau menurut Ahya sendiri, apa sih persoalan anak yang kamu lihat akhir-akhir ini sering terjadi? Mungkin kamu menyimak di media sosial, di televisi, atau di radio, gimana? Ya sama sebenarnya anak-anak itu pada zaman sekarang itu menyalahgunakan gadget untuk sebenarnya untuk belajar, cuma disalahgunakan untuk bermain game dan seterusnya seperti itu. Coba kamu yang lain selain nggak sama dengan Mbak Tulis. Itu apa ya? Yang paling sering Misalnya bullying atau kekerasan anak gimana? Iya. Masih suka lihat itu nggak sih, atau media sosial? Banyak kan kasus-kasus anak itu. Iya, kalau kasus-kasus anak, ya kekerasan, bullying dan seterusnya. Ngeri nggak kamu lihat kayak gitu? Ya, ngeri. Ngeri kan biasanya nggak ngeri. Ya memang ya. Kalau kita lihat memang akhir-akhir ini persoalan anak-anak lebih banyak pada kekerasan bisa berbasis digital basic atau kekerasan berbasis digital, misalnya Facebook, janjian, ketemuan, ternyata mereka jadi korban kekerasan, bisa jadi korban pelecehan seksual. Itu yang akhir-akhir ini ya kita lihat banyak sekali terjadi. Nah, kalau kita sekarang ngomong Hari Anak Nasional yang akan diperingati tanggal 23 ini, teman-teman ini kayaknya sedang mengagendakan suatu acara. Apakah itu? Kita nggak tahu ya. Ada acara apa sih untuk rencana ke depannya? Ke depannya? Iya, masa ke belakangnya? Rencananya ke depannya untuk kegiatan kita ini. Iya, ada acara apa namanya? Terus kira-kira seperti apa kegiatan? Untuk acara ke depannya belum terpikir sih, mungkin karena yang menginisiasi ini Roketara dan Kak Alvan, ada Cak Mus, Mbak Pinut sama istrinya Cak Mus itu. Nah, itu rencananya ke depannya
akan melakukan kegiatan seperti peringatan Hari Anak Nasional. Apa namanya yang akan diperingati namanya? Pocafest. Pocafest itu apa? Pola Bocah Festival. Pola Bocah Festival. Iya. Siapa sih yang punya ide kasih nama itu? Kenapa kok nggak peringatan Hari Anak Nasional? Penasaran nih. Iya, ide nama-nama itu tuh dari anak-anak, dari panitia kita. Kita sendiri yang buat. Jadi event ini itu dipanitia oleh anak-anak dan eventnya ini juga untuk anak-anak seperti itu. Iya. Bagaimana sih kok bisa teman-teman ini menjadi salah satu panitia atau bergabung dengan Pocafest ini? Awalnya gimana gitu? Iya. Karena aku punya kontaknya Kak Afan, terus Kak Afan pernah buat status open volunteer untuk kegiatan peringatan Hari Anak Nasional dan panitianya itu untuk anak-anak dan aku mau menambah kegiatan juga. Dan kayaknya menarik dan seru nih kegiatan ini. Apalagi ini momennya liburan ya. Iya. Kalau Ayah sendiri apa sih yang membuat kamu tertarik untuk ikut acara ini, menjadi panitia di Pocafest sendiri? Kalau aku, ya untuk menambah kegiatan juga itu tadi sama. Berarti kamu kurang kerjaan ya? Iya. Kurang kegiatan ya? Aku banyak kegiatan tuh, bersih-bersih rumput. Mungkin lebih ini ya, menambah pengalaman, menambah wawasan, menambah teman, menambah pacar. Jangan salah, yang belakang nggak boleh ya. Kalau Mbak Tutu sendiri apa sih yang membuat tertarik untuk gabung dengan Pocafest sendiri? Sebenarnya saya kan belum tahu sama sekali, tapi karena ada yang poster tersebar itu, jadi saya tertarik karena kan 3 minggu ini kan liburan, jadi takutnya saya di rumah bosan terus rebahan terus. Jadi ya mencoba untuk mencari kegiatan biar sibuk gitu. Oh, biar sibuk. Iya. Atau sibuk biar enggak lainnya pada posting kemana-kemana. Di rumah. Iya, kalau Pocafest sendiri ini siapa sih yang akan menjadi sasaran kegiatannya? Apakah hanya anak-anak, orang dewasa? Oh, nggak boleh orang dewasa. Gimana? Siapa yang menjadi sasarannya ini? Untuk kegiatan Pocafest peringatan Hari Anak Nasional ini kita dibagi 2 hari. Di tanggal 23 itu kita targetkan untuk anak-anak SD di sekitar lokasi. Seperti itu. Untuk di hari kedua kita buat mungkin yang akan rame-ramenya itu di hari keduanya sering. Iya. Di tanggal 24. Jadi 2 hari ya? Iya, 23, 24 di manakah? Di TK Pelangiku. TK Pelangiku. Di manakah itu? RSUD. Yang benar. Di belakang RSUD itu sungai loh. Oh. Yang jelas loh. Jalan mana gitu? Jalan Kepanjen. Nanti orangnya nyuarik di belakang. RSUD ini sungai loh Mas. Jalan Kepanjen. Jalan Kepanjen. Iya, bukan tular. Iya. Gandring. Ayo bingung ini panitianya. Ya, kayaknya di ini aja ya, searching aja di Google Map TK Pelangiku. Nanti ya akan kelihatan. Panitianya lagi bingung ini ya, di mana. Ya, kalau sebentar ini. Garis banter. Ya, kalau tadi sudah 2 hari, tanggal 23, 24, kemudian tempatnya di TK Pelangiku. Nah, di dalam acara itu nanti ada apa saja? Di dalam acara nanti ada workshop. Jadi di pos-pos workshop itu akan diisi oleh komunitas-komunitas belajar. Jadi anak-anak yang datang ke situ bisa belajar hal-hal baru yang nggak ada di sekolah. Seperti misalnya kayak cukil, doodle, sebentar, cukil itu apa? Bukan buta cukil itu kan? Bukan. Oh, bukan ya, cakil. Cukil itu teknik menyablon. Ya. Terus apa lagi yang akan dipelajari di situ? Terus ada Doodle. Iya. Doodle itu apa? Sebagian nggak tahu nih. Aku sendiri tahunya Google. Doodle itu apa? Nanti kita akan menggambar. Ya, untuk nanti kegiatannya di hari pertama itu kita akan menggambar di kardus. Ya. Setelah itu di kardus. Bawa kardus sendiri atau sudah disediakan kan? Kita sediakan, cuma nanti kalau bisa murid-murid bisa membawa kardusnya. Tapi kalau nggak
Kalau nggak bawa didenda. Iya. Iya, jadi kayaknya aku sempat lihat itu ada pentas apa sih namanya? Pentas bocah ETS. Bocah ETS. Nah, dalam pentas bocah ETS itu ada apa aja Mbak Tutus? Akan ada diisi anak-anak yang ETS. Cece bingung ya. mungkin tentang pengalamannya tentang lomba-lomba itu akan ditampilkan di sini. Iya, Mereka ini akan namanya- bercerita. Iya, bercerita yang dinamai kisah anak hebat. Betul. Oh, kisah anak hebat. Kayaknya ada yang menari, menyanyi juga. Iya. Ada. Kalau ada adik-adik di rumah yang kebetulan ingin ikut apa namanya, ikut tampil, ikut ETS juga, gimana caranya, bisa nggak? Bisa. Boleh nggak? Boleh banget. Gimana caranya Mas Ahya? Ah. Ayo jangan bingung. Ini. Nah, nanti teman-teman itu kita sekarang masih membuka untuk penampilan kampung ETS. Iya. Nanti bisa menghubungi nomor 08. Jadi nanti teman-teman bisa menghubungi nomor yang kita sediakan. Mungkin teman-teman bisa Atau info lebih jelasnya bisa datang ke Rudeka ya. Iya, Bang bisa Rudeka ya, bisa datang ke tanya ke Rudeka. Mas Alvan di situ ya. Iya, kita ini juga lagi membuat website untuk informasi kegiatan ini. Mungkin teman-teman bisa lihat di website itu, tapi Belum. websitenya belum jadi. Wah, gimana nih Pak Ketua ini? Katanya suka IT, websitenya belum jadi. Ya nanti bisa tanya ke Sufi kok ya. Nanti Iya. saya sharing ininya aja, apa namanya, brosurnya ya. Iya. Nah bisa itu. Terus kayaknya ada merchandise atau apa juga yang Iya. bisa dibeli oleh teman-teman mungkin yang ingin ikut. Ada apa saja tuh? Nanti kita akan sediakan kaos, Mm-mm. tote bag sama gantungan kunci seperti itu. Tote bag itu tas ya. Iya. Tote bag yang juga tahu. Tas yang bisa berbunyi tut, bukan ya? Tote bag sama gantungan kunci ya. 3 Iya. paket itu dengan harga berapa Mas Ahya? Untuk yang dewasa itu 150, untuk yang anak 130. Oh, sudah 1 paket ya? Iya, sudah pakai. Nah itu daripada buat apa namanya jajan, mending uangnya ditabung nanti dibuat beli merchandise ya. Iya. Bisa nggak sih untuk hari H teman-teman yang ingin beli bisa nggak pas hari H? Bisa karena kita di sana menyediakan stand. Oh ada stand ya. Ada iya tadi aku juga lupa tanya. Di dalam acara itu akan ada stand apa saja? Selain stand itu, stand yang apa namanya jualan merchandise. Ya, jadi nanti di kegiatan kita ini nanti ada stand yang berjualan merchandise. Mhm. Lalu kita sediakan beberapa stand untuk pengusaha cilik. Pengusaha cilik. Jadi anak-anak yang mau berjualan kita sediakan stand. Ah, itu jualannya dibatasi nggak? Jualan apa? Jualan pecel boleh? Untuk jualan kita bebaskan. Iya. Kita sekarang masih kekurangan 9 stand. 8 kayaknya ya. 8. Oh, jadi itu yang jualan dari anak-anak. Nggak boleh, Iya. nggak boleh dibantu ibunya. Untuk maksimalnya kita SMA. Oh. Jadi pelajar. Iya, pelajar. Untuk pelajar. Kalau aku pakai baju seragam, terlalu tua itu. Nggak percaya nanti yang lain. Ya itu ya teman-teman. Jadi yang ingin masih ada ide atau ada keinginan untuk mengisi stand di Poca Fest masih ada 8 stand ya. Iya. Itu free atau bayar? Free. Kompak kalau yang ini ya, jadi free ya. Nah sebelum kita lanjutkan nih ada beberapa yang sudah gabung ya. Aku bacakan dulu. Ini apa sih? Kembali ke maksudnya. Ini ada Panut Arianto, Jajak Banyuwangi hadir. Nah tuh dari teman dari Banyuwangi tuh sudah hadir. Halo Banyuwangi, gimana kabarnya? Semoga di Banyuwangi juga ada acara yang kayak gini ya. Kemudian ada Widya, keren, sukses selalu untuk tim Poca Fest. Nah, kenal nggak sih Widya? Oh, ya terus ada ini super gitu ya. Nah yang lainnya yang mau ikutan
komen ya, gimana sih kamu memaknai Hari Anak Nasional, bisa gabung di sini ya. Tidak perlu nomor telepon, tinggal langsung ketik komen ya di @kr53broadcast. Nah, kita lanjutkan nih obrolan kita tentang pola bocah merdeka. Tadi yang belum kita bahas tentang merdeka. Nah, nah kalau kita terbesit merdeka, apa sih kalau misalnya Mbak Tutus nih, ketika kita ngomong anak merdeka, anak merdeka itu anak yang seperti apa? Satu kata aja daripada bingung. Satu, dua, waktunya habis. Merdeka itu apa kalau versinya Tutus? Bebas. Bebas. Bebas apa? Bebas memilih. Apa? Jadi bebas untuk berpikir, bebas untuk belajar apa yang diinginkan, bebas untuk memakai baju apa saja, asalkan tidak pornografi ya. Kalau versi Ahya sendiri, kalau dengar anak merdeka itu menurut Ahya apa sih anak merdeka itu yang bagaimana? Menurut saya anak-anak yang diberi kebebasan, iya kebebasan sih. Tadi kok gak bilang anak merdeka itu anak yang bebas dari penjajah. Itu juga benar ya. Jadi anak yang bebas intinya memang merdeka itu bebas ya. Tinggal kita mendefinisikan atau mengartikan merdeka itu seperti apa. Apakah merdeka dalam hal berpikir, artinya kita tidak ada batasan-batasan, misalnya oh kamu masih anak-anak nggak boleh berpikir tentang ini. Pernah nggak mengalami itu, misalnya ke guru mau menanyakan sesuatu terus kamu masih anak-anak nggak boleh tuh bertanya. Biasanya begitu. terus tanggapan kamu gimana kalau ada orang dewasa yang ngomong kayak gitu? Kalau misalnya ada yang kamu tanya kan ke orang tua atau ke tetangga atau ke guru, mau tanya tentang ini, terus oh kamu nggak boleh, kamu tuh masih anak-anak, terus kamu gimana jawabannya? Kita bertanya kan biar tahu. Nah harusnya itu dikasih tahu aja biar kita tahu. Terus kalau nggak dikasih tahu? Ya ya mencari tahu. Jadi masih ada ya, maksudku di sekitar kita masih terjadi kadang orang dewasa yang tidak mau memberitahu atas apa ya, karena anak-anak kan keingintahuannya tinggi. Nah seringkali kadang tanpa sadar orang tua membatasi itu. Oh kamu belum waktunya, oh kamu belum waktunya. Misalnya ngomong soal kekerasan seksual, nah kita tidak mengajari dia untuk belajar hal-hal yang nggak senonoh, tapi justru mereka harus tahu kenapa, supaya mereka tidak menjadi korban kekerasan seksual, misalnya kan gitu. Mereka harus tahu kesehatan reproduksi supaya mereka tahu nih mana yang boleh disentuh atau enggak, mana yang ini privasi, ini yang boleh untuk umum, kira-kira gitu ya. Nah kalau sampai aku lupa nanti namanya aja. Kalau Ayah sendiri harapannya dari kegiatan Pocafest itu apa? Harapannya bisa lancar pasti, berjalan dengan lancar, bisa memberikan ruang kebebasan kepada anak-anak yang ingin belajar. Itu ya harapannya. Kalau diprediksi kira-kira berapa undangan yang diharapkan datang? Untuk di hari Sabtunya kita akan mengundang 160 peserta. Nanti untuk di hari Minggunya kita bebas kasih. Jadi belum pasti berapa peserta. Jadi yang hari Minggu ya, hari Minggu itu free, siapapun boleh masuk. Siapapun ya. Enggak bayar kan? Enggak. Cuma kita nanti sediakan kotak sukarela. Kotak sukarela. Oh, jadi bisa ngasih apa saja? Ngasih kue? Ngasih baju? Boleh ya. Nah itu ya tadi teman-teman bahasan kita tentang pola bocah merdeka, dan juga kita bahas tentang Pocafest ya, pola bocah festival. Memang kalau kemarin Ana sendiri sudah sempat ngobrol di hari apa kemarin ya, ngobrol sama Mas Alvan itu hari Selasa ya. Kita
kita memang sudah ngobrol tentang Pocafest sendiri, memang ini diinisiasi supaya teman-teman panitia ini belajar untuk menjadi menjadi mandiri, untuk belajar bertanggung jawab, termasuk belajar berkoordinasi, berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar ketika ingin membuat suatu event. Makanya kayaknya itu kegiatannya kan datang ke sekolah-sekolah anak-anak sendiri ya, atau ditemani kakak-kakak yang datang ke sekolah-sekolah itu. Anak-anak sendiri yang datang. Anak-anak sendiri. Itu apa yang dilakukan di sekolah? Ya, untuk mengajak, mengundang agar datang saat Oh, jadi undangan ya. Ya, untuk undangan ini kan kita di hari Sabtu, jadi kita mengundang sekolah-sekolah dari lokasi. Oke, yang terakhir mungkin pesan apa yang ingin disampaikan untuk anak-anak yang ada di rumah supaya bisa ikut gabung? Silakan mungkin dari Mbak Tutus dulu atau sebelum senggol Aza dulu aja dulu kalau gitu. Apa pesan untuk anak yang ada di rumah nih? Teman-teman, ayo bergabung di kegiatan Pocafest ini di tanggal 23 dan 24 Juli 2022. Jam berapa tadi lupa? Mulai jam berapa sampai jam berapa? Jamnya kita dari jam 7 sampai jam 2 siang. Oh, berarti malam nggak ada ya? Nggak ada. Malam waktunya bobo. Anak-anak waktunya bobo. Ya, kalau dari Mbak Tutus, pesan yang ingin disampaikan untuk adik-adik yang ada di rumah apa? Oh iya, untuk teman-teman yang ingin menambah pengalaman, menambah ilmu, menambah pelajaran juga bisa datang di Pocafest di hari Minggu. Karena sayang banget untuk dilewatkan, soalnya ini gak ada di sekolah gitu. Iya betul. Jadi kesempatan ini tidak datang 2 kali ya. Belum tentu ada lagi. Jadi optimalkan kesempatan kali ini ya, teman-teman yang ada di rumah bisa ikutan gabung di Pocafest ya, Bocah Festival 23-24 Juli. Catet ya, bikin alarm di HP-nya. Kalau nggak punya HP bilang ke mamanya, mama bikin alarm ya, supaya bisa datang di hari itu. Ya, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman semuanya untuk edisi ngobrol kita pada siang hari ini. Terima kasih Mbak Tutus, terima kasih Mas Aja untuk waktunya. Gimana? Masih santai? Ini Mbak Tutusnya masih tegang gitu. Terima kasih untuk semuanya dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.